Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skripsi yang saya peroleh. Nah, di sini judul yang saya pilih yaitu pengaruh struktur aset ukuran perusahaan, likuiditas dan profitabilitas terhadap struktur modal perusahaan real estate and property yang terdaftar di BEI 2012 sampai 2015. Nah, di sini terdapat beberapa bab. Di antaranya pada bab 1 itu ada pendahuluan, setelah itu di bab 2 ada tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Di bab 3 ada metode penelitian. Nah, inilah 3 bab yang terdapat pada penelitian yang saya lakukan. Berikut penjelasannya. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang persaingan yang ketat dalam berbagai aspek, merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam dunia bisnis atau perusahaan. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus mampu untuk memelihara dan mempertahankan lingkungan bisnisnya secara efisien. Perusahaan yang mampu bertahan dalam ketatnya persaingan di dunia bisnis harus memiliki kinerja yang baik dalam segi manajemennya, keuangan, maupun yang lainnya. Sektor properti dan real estate merupakan salah satu alternatif investasi yang diminati oleh investor karena investasi di sektor ini merupakan investasi jangka panjang yang menguntungkan. Industri properti dan real estate pada umumnya merupakan dua hal yang berbeda. Real estate merupakan tanah dan semua peningkatan permanen di atas, termasuk bangunan, seperti gedung, pembangunan jalan, tanah terbuka, dan segala bentuk pengembangan lainnya yang melekat secara permanen. Sedangkan properti adalah tanah hak atau bangunan permanen yang menjadi objek pemilik dan pembangunan. Perkembangan industri real estate dan properti begitu pesat saat ini dan akan semakin besar di masa yang akan datang. Sebuah perusahaan yang ukuran skala besar dan sahamnya terbesar luas memiliki kekuatan tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba lebih tinggi karena usaha tersebut didukung oleh aset yang besar sehingga kendala perusahaan yang berhubungan dengan aset dapat diatasi. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang menentukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Nah, di sini terdapat fenomena terhadap persistensi laba. Terdapat beberapa perusahaan yang berkaitan dengan laba pada tabel ini. Yaitu pada tahun 2012 nama emitennya itu PT Bekasi Asri Pemula. Fenomenanya itu menunjukkan hasil nilai terendah sebesar segini 0,159
diperoleh dari total aset. PT Bekasi Asri Pemula tahun 2012 dapat diartikan bahwa PT Bekasi Asri Pemula pada tahun 2012 ini tergolong perusahaan paling kecil di antara perusahaan real estate dan properti karena ukuran perusahaan yang relatif kecil, memiliki aset yang terbatas untuk mendapatkan modal eksternal untuk menarik minat investor ataupun kreditur. Selanjutnya, pada tahun 2013 terdapat PT Danayasa Arta Tama membagi laba kompresif sekitar segini dengan total aset segini, yang menunjukkan bahwa dengan tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan cenderung menggunakan utang yang rendah karena sebagian besar dananya didapatkan dari laba ditahan perusahaan, sehingga menghasilkan profitabilitas yang paling tinggi dibandingkan perusahaan real estate dan properti lainnya. Nilai standar deviasi sebesar segini dan nilai rata-rata sebesar segini, sehingga data ini dapat diartikan bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi. Selanjutnya, pada tahun 2013 ada PT Sumarecon Agung yang memiliki struktur modal yang paling baik di antara perusahaan lainnya. Nilai rata-rata sebesar segini sedangkan standar deviasi sebesar segini pada sampel perusahaan real estate and property tahun 2012 sampai 2015. Pada tahun 2014 terdapat PT Picoland Development. PT Picoland Development pada tahun 2014 dengan membagi aset tetap sebesar segini dengan total aset sebesar segini, yang artinya PT Picoland Development memiliki struktur aset yang paling rendah sehingga menunjukkan pada tahun tersebut struktur aset perusahaan yang dihasilkan perusahaan paling rendah di antara perusahaan real estate and property yang lainnya, karena perusahaan tersebut lebih menggunakan pendanaan internal untuk membiayai operasional perusahaan daripada menggunakan pendanaan eksternal. Selanjutnya, pada tahun 2014 terdapat PT Indonesia Paradise Property, yaitu sebesar segini dengan aset tetap sebesar segini dan total asetnya itu sebesar segini, sehingga dapat diartikan struktur aset perusahaan tersebut paling tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2015 terdapat PT Lippo Karawaci sebesar segini yang diperoleh dari total aset atau triliun PT Lippo Karawaci tahun 2015, yang berarti PT Lippo Karawaci tahun 2015 tersebut tergolong perusahaan yang paling besar di antara perusahaan real estate and property dan membagikan aset lancar sebesar segini dengan utang lancar sebesar segini, memiliki likuiditas paling tinggi, yang artinya perusahaan tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban membayar utang jangka pendek saat jatuh tempo di antara perusahaan real estate and property. Sedangkan hasil dari nilai rata-rata sebesar segini dan nilai standar deviasi sebesar segini, sehingga data ini dapat diartikan bersifat homogen karena nilai rata-rata lebih besar daripada nilai standar deviasi.